Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib dari IF 1B dengan NPM 98824051221111044. Di sini saya akan menyampaikan materi konflik manajemen and caring selflessness dari mata kuliah karakter building Unibin. Pertama, mengelola konflik. Secara umum artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Menurut para ahli, menurut Zain 2001, konflik ialah sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu, ketidaksesuaian terhadap sesuatu, argumentasi, pertengkaran atau perdebatan, perjuangan, peperangan atau konfrontasi keadaan yang rusuh, ketidakstabilan, gejolak atau kekacauan. Menurut saya, konflik manajemen atau mengelola konflik itu penting karena ketika kita bisa memanage konflik dan menyelesaikan konflik tersebut, maka itu akan membuat damai antar kelompok ataupun antar individu dan tidak akan membuat adanya perpisahan dan perpecahan di antara kelompok atau di antara orang per orang atau di antara kelompok per kelompok. Jika ada konflik itu tanda adanya kedekatan. Konflik means closeness. Jika ada konflik itu tanda adanya kedekatan. Jadi ya, kalau menurut saya, kalau adanya konflik itu ada kedekatan itu benar, karena konflik itu terjadi di antara orang yang sudah dekat, misalkan seperti sahabat atau keluarga. Sifat dan akibat konflik. Konflik konstruktif merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Konflik destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Jenis-jenis konflik. Konflik intrapribadi, personal. Konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Konflik intraperorangan, konflik ini muncul dalam diri sendiri dengan pikirannya sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas, ekspektasi yang tidak cocok. Konflik antar pribadi terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih, biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Konflik antar kelompok terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Konflik antar keorganisasian. Konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Penyebab konflik antar pribadi: fokus kepada kepentingan sendiri, merasa diri sendiri benar, perbedaan sifat, temperamen, kecenderungan, mungkin ingin menang sendiri, egois. Thinking, feeling, pikiran, perasaan, kepala, hati, objektif, subjektif, adil, rukun, acuh, peduli, dingin, hangat, lugas, manusiawi, kritik, pujian, analisa, empati, akurat, toleransi. Thinking and feeling, problem and solution. Bagaimana menyelesaikan konflik? Bicaralah berdua. Identifikasi masalahnya, batasi masalahnya, jangan menyerang pribadi,
iMessage, saling meminta maaf dan memaafkan. Yang selanjutnya itu care and selflessness. Mengapa belajar mengenai care and selflessness? Care artinya perhatian, dalam artian perawatan, perlindungan, ketelitian, pemeliharaan. Selflessness itu tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apa perbedaan selfish dan selfless? Selfish itu egois, berfokus kepada diri sendiri. Selflessness keegoisan. Selfless tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness mementingkan orang lain. Happiness doesn't come through selfishness but through selflessness. Selflessness, everything you do come back around, yang artinya kebahagiaan bukan datang melalui egoisan, tetapi melalui kepentingan mementingkan orang lain. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Kebahagiaan bukan datang melalui keegoisan. Selfless, ini contoh gambar selfless, dimana orang ini memberikan sendalnya kepada orang yang tidak mempunyai sendal. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Mungkin saja orang ini akan kepanasan karena tidak memakai sendal, tapi dia lebih memilih memberikan sendal tersebut kepada orang lain. Lalu ini ada contoh kedua, di mana ini sedang berlomba lari. Mungkin yang satunya sedang cedera dan dia menolong. Video klip 1 Bumerang Kindness, video klip 2 McQueen Cars 1. Mungkin di video klip 1 saya tidak tahu, tapi video klip kedua McQueen itu di Cars 1 saya tahu, dimana yang awal mulanya McQueen bersifat egois di suatu timnya. Dia tidak pernah mendengarkan instruksi dari kepala krunya, dan akhirnya teman-teman satu timnya itu merasa tidak senang dan mengundurkan diri dari tim tersebut. Tapi tidak, dan McQueen pun tersesat di suatu daerah terpencil yang membuat kepribadiannya menjadi berbeda. Dan pada saat balapan terakhir, di mana King mengalami kecelakaan, disenggol oleh mobil yang jahatnya yang berwarna hijau, saya lupa namanya. Di saat lap terakhir, dia pas hampir sampai ke garis finish, dia memutar balik dan menolong King yang kecelakaan tersebut. Contoh mementingkan orang lain di kampus, memperhatikan kepentingan kenyamanan teman atau orang lain seperti AC, tempat duduk, presensi, kehadiran dosen, memberikan tempat duduk kepada yang memerlukan, membersihkan kelas mengingat ada pengguna pada jam berikutnya. Mungkin contoh lain, memperhatikan kebersihan badan dan memakai wangi-wangian supaya teman sekelas atau dosen di kelas merasa nyaman. Di tempat umum, masuk lift, menaiki tangga, mendahulukan orang lain, memberi tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, difabel, person atau cacat, mendahulukan wanita. Contoh lainnya mungkin membantu menyeberangkan orang lain yang tidak bisa menyeberang, contohnya lansia atau orang yang
tidak bisa melihat, atau memberikan apa ya, mungkin segitu saja ya contohnya. Yang untuk yang di kampus mungkin ketika temannya ingin presentasi tapi lupa membawakan laptop, tetapi kita membawa laptop tersebut kita pinjamkan ke teman yang membutuhkan tadi. Bagaimana mulai membangun karakter mementingkan orang lain? Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri, miliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan. Belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapat apa yang Anda butuhkan atau pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Seperti yang tadi ya, yang ini, happiness doesn't come to happiness doesn't come to selflessness but to selfness. Everything you do come back around, yang artinya apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Mungkin cukup sekian penyampaian materi. Mohon maaf jika ada kesalahan saat menyampaikan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.